Temen mau kasih tahu nggak? Coba ketik. iPad-nya jual nggak, Pak? Apa sih Robin? Kasih tahu. Nggak kasih tahu dong, karena kalau dia tokonya rame, dia jadi ancaman buat saya. Tapi kalau dia toko sepi dan tutup, malah saya lebih beruntung. Nah ini, si Aseng, ITC Cempaka Mas tutup sementara. Si Aseng kirim kayak gini, sempet-sempetnya juga si Aseng ya. Nah, nggak enak teman-teman, serius. Itu benar-benar nggak enak kalau kita di toko. Saya nggak ada waktu sama sekali buat jalan-jalan. Istri ngajak buat ke Bandung doang, saya nggak sempet teman-teman. Saya beli handphone 3 rusak semua, Pak Sudin. Jangan buka rahasia dong, Pak Sudin, ya. Ya itu cerita sedikit saya sebelum di Prudensial, teman-teman, ya. Nah, teman-teman lihat layar lagi. Tahu nggak Matteo, teman-teman? Ada yang tahu nggak Matteo? Bahaya juga. Ardian kan lu kan handphone lu bagus-bagus, Ardian. Pelit gak bagi ilmu, Hokcai, kita sama-sama tukang handphone, Hokcai. Nah, ada yang tahu nggak Matteo di sini? Pakai pelaris. Nggak bener nih. Nah, Matteo MotoGP, bener teman-teman. Ini langganan handphone saya, teman-teman. Matteo MotoGP, si Titi Rahajo Bintang, kenal nggak? Itu pun langganan handphone saya, teman-teman. Teman-teman tahu Patrick Wangaya? Itu pun langganan handphone saya, teman-teman. Jadi, langganan handphone saya juga banyak-banyak artis, teman-teman. Karena kalau artis itu mau belanja itu harus sesama artis, teman-teman, ya. Setuju dengan saya, teman-teman, ya. Kalau yang penting teman-teman ketik setuju aja. Oke? Artis ya? Iya. Saya nggak kenal Yogi. Ya. Nah, kenapa Prudensial, teman-teman? Ini baca dulu deh, teman-teman, ya. Jadi, banyak alasan saya harus ke Prudensial, teman-teman, ya. Pakai modal lah, apakah bisa sukses ya belum tentu. Artis Korea. Nanti Vina dapat 500.000 dari Milton, ya. Nah, jalan-jalan atau reward. Nah, itu semuanya, teman-teman, kenapa saya harus tinggalin toko saya demi Prudensial, teman-teman. Dan saya nggak cerita lagi ya, bagaimana saya ketemu Pak Sudin, ya. Saya langsung ke ini aja nih, saya cuma bandingin dengan leader saya nih. Ya, kenapa saya mau ke Prudensial, ya. Nah, hari itu 2012 saya kenal Pak Sudin. Ya, 2012 saya kenal Pak Sudin. Pak Sudin dari saya pertama kenal, dia hampir setiap hari ke toko saya. Dan saya juga ke toko saya juga. Bedanya apa? Saya ke toko saya itu dagang handphone, jualan handphone demi cari uang. Tapi Pak Sudin cuma main dong ke toko saya. Tapi kenapa Pak Sudin bisa lebih kaya daripada saya? Ayo, jawab. Ada yang bisa tahu nggak? Tebar pesona Pak Sudin. Pak Sudin nggak pernah rekrut saya, Yogi. Pak Sudin nggak pernah jual asuransi ke saya juga, Yogi. Ayo, ada yang tahu nggak? Kenapa Pak Sudin bisa lebih kaya daripada saya? Pak Sudin lebih ganteng. Jangan bohong, Ferdi. Passive income. Ya. Steven Jan passive income, setuju, ya. Nah, yang beda adalah kendaraannya, teman-teman. Jadi saya buka toko dengan konvensional, Pak Sudin sudah menjalankan bisnis owner-nya, teman-teman. Jadi Pak Sudin main ke toko saya pun dia tetap dapat income, teman-teman, ya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan nggak, teman-teman? Kalau nggak ada, saya lanjut. Iya, saya kenal Pak Sudin 2012-nya dia sudah naik BMW, teman-teman, ya. Tampang nggak ganteng-ganteng amat, hitam, ya. Terus hari itu saya ke Pak Sudin, ya, kenalan, dia beli iPad. Nih saya cerita sedikit aja ya. Dia beli iPad mini, teman-teman. Pak Sudin beli iPad mini, dia sudah keliling Cempaka Mas, akhirnya dia ketemu saya, teman-teman. Nah, dia ke toko saya, dia bilang seperti ini. Ada jual iPad mini? Ada, ya. Saya bilang ada. Harga berapa? Saya juga sudah lupa lah. Nah, jawab Pak Sudin cuma satu yang saya ingat sampai hari ini. Mahal amat, katanya. Ya, dia bilang mahal amat. Kalau sama Pak SM leader siapa nih? Ya, Pak Sudin bilang mahal banget. Nah, saya bilang gini, ya udah kok, kalau memang mahal, kok cari dulu di toko lain. Kalau ada yang lebih murah daripada saya, jangan beli sama saya. Tapi kalau saya lebih murah, ya beli sama saya. Oke dong? Nah, Pak Sudin bilang oke. Nah, begitu dia mau pergi, dia balik lagi. Dia bilang gini, kenalin dulu. Dia bilang, kenalin dulu, nama saya Sudin, teman-teman. Dia ngomong namanya Sudin. Ini jujur, teman-teman, ya.
Dari saya kecil sampai hari itu saya ketemu Pak Sudin. Dari saya kecil sampai hari itu saya ketemu Pak Sudin, saya belum pernah dengar orang namanya Sudin, teman-teman. Ya, yang saya tahu tuh Sudin apa? Suku dinas, teman-teman. Ya, hari itu doang. Ampun. Ini kan cuma sharing doang ya, Bu Lisvia, ampun. Pak Wandi, ampun. Bukan, Pak, ya kan? Teman-teman, mana ada sih orang namanya Sudin? Setuju nggak sih? Yang namanya Sudin. Dari saya kecil sampai terakhir itu, saya cuma baru pertama kali dengar orang namanya Sudin. Ya, luar biasa. Bukan ngelecek, Pak. Ya, nah akhirnya ya dia kita kenalan. Nah, dari kenalan itu sampai setahun kemudian, hebatnya Pak Sudin, dia nggak pernah sedikit pun jualan asuransi ke saya, teman-teman. Dia juga nggak sedikit pun mau rekrut saya. Pokoknya nggak pernah sedikit pun ngomong prudensial. Ya selama di toko ketemu, ya udah, ya belanja doang. Nah, cuma sampai suatu saat kita tukar namanya BBM. Kita tukar BBM, saya kasih PIN saya ke Pak Sudin, nah saya add Pak Sudin. Saya cuma lihat, teman-teman, di profilnya Pak Sudin itu dia punya BMW. Apa saya aja nggak bisa tidur gara-gara tahu ada nama Sudin. Tuh kan Gun, kan jelek kan, gue udah bilang. Ya, nah saya cuma lihat Pak Sudin di logonya ada BMW, teman-teman. Nah, saya kan orang toko, ya. Saya orang toko dulu masih negatif. Pikiran saya apa? Paling bapaknya kaya. Soalnya Pak Sudin itu datang ke toko saya pakai celana pendek, hitam, kurus, hidup lagi. Ya. Nah, saya cuma berpikir, ya paling bapaknya kaya. Nah, terus selanjutnya setelah beli iPad mini, Pak Sudin beli BlackBerry Torch. Teman-teman tahu BlackBerry Torch? Tahu ya? Kalau teman-teman zaman BlackBerry pasti tahu namanya BlackBerry Torch ya, teman-teman ya. Nah, setelah beli BlackBerry Torch, luar biasa Pak Sudin ya. Makanya saya punya saya punya gambaran bagus kepada Pak Sudin. Nah, dia beli BlackBerry Torch, sudah beli nih teman-teman. 3 hari kemudian dia balik lagi, teman-teman. Ya, yang touchscreen ya, Torch ya. Dia balik lagi. Handphonenya rusak, teman-teman. Ya. Biasanya nih kalau saya jual handphone handphone baru rusak, saya pasti diomelin. Kamu kasih saya handphone jelek. Kamu kasih saya handphone second. Kamu saya handphone bekas. Atau kamu kasih saya handphone rusak. Kita nggak tahu, teman-teman. Setuju nggak? Kita udah ambil distributor baru, ya kita langsung jual. Nah, tapi Pak Sudin luar biasa. Dia ngomong seperti ini. Ya udah, ambil yang baru, dia bilang. Ya, kamu ambil yang baru. Terus saya masih negatif dong. Kok ambil yang baru? Enak banget, tuker-tuker handphone doang kan. Nah, Pak Sudin ngomong, kamu ambil baru, kamu pindah datanya, yang ini kamu servis, dia bilang. Nanti setelah servis, kamu kasih istri pertama saya. Ya, luar biasa nggak Pak Sudin? Jadi dia nggak sedikit pun marahin saya, teman-teman. Nah, begitu handphonenya rusak, dia bilang, kamu pindah data, handphonenya benar, kamu kasih istri pertama saya. Emangnya salah? Emang Ibu Lisvia istri keberapa? Ibu Lisvia istri keberapa? Emang salah? Benar kan? Loh. Kan Ibu Lisvia istri pertama. Saya nggak bilang istri kedua. Nah, enggak, makanya Pak Sudin itu luar biasa, teman-teman ya. Dia nggak rusak aja. Ya, luar biasa ya. Nah, sudah kata ini. Nah, 3 hari kemudian Pak Sudin balik lagi, teman-teman. Handphonenya rusak lagi. Luar biasa nggak, teman-teman? Ya, tapi Pak Sudin sedikit pun nggak marah, teman-teman. Coba ulang kok. Nggak, jadi ampun Mama, ampun ya. Ya. Nah, setelah rusaknya lagi, nah Pak Sudin bilang apa? Beli baru lagi. Luar biasa nggak? Orang mah rusak minta tuker, tapi Pak Sudin beli baru lagi. Ya, setelah beli baru lagi, ya Pak Sudin pulang dong. Nah, rusak belum? Ya kan Pak Sudin sengaja bikin rusak biar bisa ketemu saya, bener nggak? Nah, setelah beli baru lagi nih, 3 hari kemudian Pak Sudin datang lagi. Tahu nggak ngapain, teman-teman? Nah,
beli namanya anti gores. Ini orang nggak normal, teman-teman, serius. Saya bilang ini orang nggak normal karena apa? Nah, modus bener. Tanya kalau orang beli handphone, bukan saya yang modus, bukan. Ya sengaja Pak Sudin rusakin. Nah, orang kalau beli handphone, saya sudah sama anti gores nggak teman-teman? Pasti sudah sama anti gores ya. Tapi Pak Sudin enggak. Dia sengaja pulang 3 hari datang lagi, pasang anti gores. Luar biasa nggak teman-teman? Nah, setelah 3 hari pasang anti gores, 3 hari kemudian datang lagi, enggak, ganti anti gores lagi. Saya bilang Pak Sudin, ini kan anti, karena saya melakukan, saya bilang Pak Sudin, anti gores kan masih bagus, kenapa diganti? Ya, kalau kita mah pedagang mah seneng ya teman-teman ya, sehari mau ganti 3 kali juga kita gantiin, cuman ini aneh, 3 hari ganti anti gores sekali, ya kan? Ya udah nggak apa-apa, saya gantiin dong teman-teman. Nah, itu 2012 teman-teman. 2013 nih, saya kan beli toko ini 2013 teman-teman. Lihat di layar ya. Nih, saya kan beli ini saya beli teman-teman. 2013 saya beli toko ini. Nah, saya 2013 itu lagi banyak teman-teman. Karena apa? 2013 itu zamannya kita iPhone 4, iPhone 4S. Teman-teman tahu nggak iPhone 4, iPhone 4S? Ya. iPhone 4 dan 4S itu kalau zaman itu teman-teman beli baru, Enggak, dia makanya hebat Pak Sudin, dia nggak pernah closing saya Bu Rosmini, ya. 2013 saya punya banyak uang teman-teman. Karena apa? Beli iPhone 4 dan iPhone 4S teman-teman, ya. Jadi kalau kita ambil sama orang nih, kalau teman-teman beli iPhone 4 sama 4S baru di toko, itu nggak ada yang baru. Itu semuanya revisi, ya. Itu semua rekondisi. Kalau teman-teman beli baru, nggak ada namanya baru. Semua rekondisi. Bedanya apa? Kalau saya ngambil sama orang iPhone 4, saya jual ke langganan saya cuma untung 50.000 teman-teman. Tapi kalau saya buat sendiri, untungnya 2 juta teman-teman. Untungnya 2 juta. 2 juta. Satu handphone untungnya 2 juta. Ya, luar biasa Pak Sudin ya. Besok ke toko, Mas, beli langsung bang lagi aja. Ya. Nah, kalau saya ngambil sama orang untung 50.000, kalau saya buat sendiri, saya bisa untung 2 juta, teman-teman. Makanya hari itu saya bisa sebulan bisa untung 100 sampai 150 juta sebulan, teman-teman. Sebulan loh. Nah, 2013 saya punya uang banyak. Saya lagi duduk di toko saya nih, teman-teman. Nih, teman-teman kelihatan pointer nggak? Pointernya saya kelihatan ya di layar ya. Ya, ini kan gerak-gerak nih. Nah, saya lagi duduk, lagi ngobrol sama teman saya ngobrol, saya di dalam, teman saya di luar. Datang si Pak Sudin. Nah, Pak Sudin ngomong apa? Kita lagi ngobrol-ngobrol, Pak Sudin ikut nimbrung. Ya, ikut nimbrung. Nah, ngobrol-ngobrol-ngobrol. Nah, ada satu pertanyaan yang menurut saya hari itu teman saya salah nanya kepada Pak Sudin. Ngobrol-ngobrol-ngobrol, Pak Sudin nanya, emang lagi ngobrol apaan? Ya, kita lagi ngobrol, pengen buka satu bisnis yang tidak ngapa-ngapain, kita cuma taruh duit, tidak ngapa-ngapain, tapi setiap bulan bisa menghasilkan. Oh, kata Pak Sudin kan. Nah, ngobrol-ngobrol-ngobrol, teman saya tanya Pak Sudin kerjanya apa? Nah, menurut saya hari itu ya, saya bilang, itu salah satu pertanyaan bodoh teman saya kepada Pak Sudin. Nah, Pak Sudin bilang, Prudential. Ya, saya tanya bener, Prudential. Tahu nggak teman-teman kita diapain? Kita di BOP, teman-teman. Dia bilang apa? 5 tahun 100 juta. Saya bilang orang gila. Bener nggak? Saya buka toko udah pakai modal. Ini nggak pakai modal, 5 tahun 100 juta. Orang gila. Ya. Nah, akhirnya apa? Saya BOP, saya melihat, oh ya boleh juga, kan nggak pakai modal. Ngapain dipikirin? Kecuali Pak Sudin minta modal. Ini nggak pakai modal. Ya udah. Nah, akhirnya saya coba sampai hari ini, teman-teman ya. Boleh applause dulu dong buat leader saya, Bapak Sudin Lim, teman-teman. Ya, nah, oke. Itu cukup ya, teman-teman, saya, teman-teman ya. Nah, intinya, teman-teman, intinya semua orang pengen sukses ya, teman-teman. Ayo, coba ketik. Jadi, ini sharing dari saya, teman-teman ya. Ini sharing dari saya. Hore berhasil. Apa nih? Ini sharing dari saya, teman-teman ya. Jadi,
Kalau